Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa WMB TV dan sahabat kampus dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Elviza Kuratayuni kembali menjumpai Anda. Kali ini kita ada di podcast Universitas Muhammadiyah Bengkulu bersama bintang tamu spesial kita. Sebelum itu kita perkenalan dulu ya. Boleh perkenalan dulu terlebih dahulu namanya siapa? Baiklah, sebelumnya perkenalkan nama saya Cindy Octavia. Saya berumur 18 tahun. Saya merupakan mahasiswa aktif dari program studi Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Bengkulu semester 2. Oke, ya. Itu perkenalan singkat dari Cindy ya. Iya, Kita Mbak. panggilnya Cindy. Iya. Oke, Cindy. Jadi Universitas Muhammadiyah Bengkulu itu sangat mendukung kegiatan yang dilakukan dari mahasiswa maupun mahasiswinya, maupun akademik dan non akademik. Saat ini Cindy berhasil untuk meraih prestasi di bidang non akademik, terkhususnya putra putri wisata juara 2 ya. Iya, Mbak. Ya, untuk kategori yang putrinya. Oke, sebelum itu kita mau bahas dulu nih, dan menarik juga ya karena mahasiswa dan atau mahasiswi ya, kita mahasiswi itu bisa masuk ke dan peduli akan wisata. Nah, sebelum itu apa sih putri wisata itu sendiri, Cindy? Baik, Mbak. Kalau Putri Wisata itu merupakan wadah bagi para pemuda-pemudi yang ada di Bengkulu ini untuk menyalurkan ide kreatifnya tentang wisata, dan juga tugas pokoknya yang pertama itu mempromosikan wisata-wisata yang ada di Bengkulu. Dan juga bisa diketahui bahwa potensi wisata yang ada di Bengkulu ini sangatlah besar. Maka dari itu, tugas dari muda-mudinya ini adalah menjadi promotornya. Jadi seperti itu, ada brand ambassador dari wisata-wisata baik itu dari kabupaten maupun provinsi Bengkulu. Oke, luar biasa sekali berarti ya. Iya. Jadi kalau misalkan program utamanya itu apa, Putri, yang menarik gitu? Program besar deh mungkin ya. Kalau program besarnya mungkin sebagai salah satu figur dari wisata. Jadi dia memperkenalkan wisata-wisata yang ada di Bengkulu, baik itu wisata bahari, sejarah, wisata alam, buatan. Nah, semua itu tugas kami memperkenalkan kepada sebaya-sebaya kami akan pentingnya bahwa wisata itu yang ada di Bengkulu. Oke. Oh, jadi pengen tahu dulu nih dari putra-putri wisata ini sendiri. Kalau misalkan putra-putri wisata ini sendiri berdiri itu di tahun berapa, Put? Kalau Putra-Putri Wisata ini berdirinya itu pada tahun 2022. Jadi kebetulan Cindy sendiri itu adalah angkatan ketiga lulusan dari Putra-Putri Wisata, yaitu pendirinya adalah kalau di Bengkulu ada Lamode Indonesia atau dikenal dengan label Angkasa Indonesia. Itu juga kalau yang di nasional itu berdiri pada tahun 2018. Itu pendirinya itu Yayasan Berkat Jakarta. Oke. Jadi itu baru banget ya, Iya. baru banget. Oke, jadi kalau terus juga wisata, terus sebenarnya kalau dibilang pigeon ya, pigeon di Provinsi Bengkulu ini lumayan banyak. Kalau misalkan dibedakan antara putra-putri wisata yang sedang Cindy ikutin dengan putri pariwisata, itu bedanya apa? Baik, Mbak. Kalau Putra-Putri Wisata Bengkulu 2024 yang saya ikuti ini, itu fokusnya kepada perjalanan wisatawan ke tempat wisata. Nah, jadi tempat wisatanya, terus perjalanan wisatawan, dan juga kami itu ingin menghadirkan pengalaman dan kenangan yang terkesan pada wisatawan tersebut. Sedangkan kalau pariwisata itu mencakup seluruh pengelolaan dan juga industri sektor pariwisata yang ada di tempat tersebut. Oke, gitu ya. Terus Cindy kan berarti udah ikut ini ya, termasuk pigeon, atau ini pigeon pertama kali Cindy, atau sebelumnya Cindy pernah mengikuti kayak model atau dunia entertainment lainnya gitu? Kalau entertainment mungkin belum, Mbak. Tapi Cindy juga pernah, Putri Wisata ini merupakan pageant ketiga Cindy. Mungkin yang berhasil, mungkin yang pertama mungkin Putri Wisata ini. Tapi Cindy pernah juga di semester 1 kemarin, Cindy pernah ikut Duta Kampus Universitas Muhammadiyah Bengkulu, tapi sayangnya belum sampai ke finalis. Dan juga Cindy juga pernah ikut Putra-Putri Maritim Bengkulu 2024, tapi Cindy gugur di 25 besar, jadi juga belum sampai finalis. Jadi Cindy ini adalah pageant ketiga yang alhamdulillah membuahkan hasil mendapatkan juara 2 Putri Wisata Bengkulu. Keren ya. Itu berarti artinya buah dari hasil selama ini. Itu keren banget. Jadi berarti kan Putri pernah gagal ya? Iya. Setelah akhirnya berhasil, apa sih yang akhirnya Putri ambil setelah itu, kayak pelajarannya harus apa dan sebagainya?
Oh, tentunya dari beberapa kegagalan yang sebelumnya itu Cindy banyak belajar terlebih dahulu apa sih yang perlu Cindy perbaiki untuk mendapatkan yang akan Cindy inginkan, yang selama ini Cindy inginkan itu. Jadi Cindy belajar terlebih dahulu, baik itu dari introspeksi Cindy diri Cindy dulu, dan juga menyiapkan mental yang lebih kuat lagi, terutama di dunia pageant itu kan Mbak, mental kita harus kuat menghadapi seluruh, baik itu karantina, seleksi, dan apapun itu. Dan juga Cindy juga belajar meningkatkan kepercayaan diri dulu. Jadi dari beberapa kegagalan itu akhirnya Cindy belajar juga dan mencoba hal baru lagi dan bisa memperbaiki diri lebih baik lagi. Oke, keren banget, keren banget. Oke, kita lanjut nih. Eh, menjadi putri wisata, apa sih yang perlu Cindy siapkan akhirnya menjadi seorang calon putri waktu itu? Oh, ya. Sebelum menjadi calon putri itu, yang pertama yang harus diperhatikan dan disiapkan oleh seluruh seseorang yang ingin memasuki dunia pageant itu, pertama itu kepercayaan diri terlebih dahulu. Okay. Kita harus percaya diri bahwa diri kita itu bisa, dan kita jangan minder atau insecure sama kemampuan orang lain. Dan juga Cindy juga mempersiapkan atau mengubah mindset pola pikir Cindy bahwa kemampuan Cindy itu berbeda dengan yang lain. Jadi jangan mudah insecure. Yang pertama percaya diri juga. Terus yang kedua, kita juga harus melatih kemampuan public speaking kita agar lebih baik lagi. Kemudian etika dan attitude itu penting juga, Mbak. Oke. Jadi lebih ke jangan, pokoknya percaya dirinya dulu aja ya, yang dibangun dan semuanya mengikuti. Oke. Lanjut nih Put, lanjut nih Cindy ya. Jadi ketika Cindy akhirnya mendapatkan juara 2, bagaimana tanggapan orang tua Cindy ketika, terus juga bagaimana tanggapan dari lingkungan Cindy mengetahui bahwa akhirnya Cindy bisa mendapat juara 2 sebagai putri wisata? Tentunya tanggapan pertama ketika Cindy sudah mendapatkan predikat sebagai juara 2 putri wisata ini, orang tua terutama sangat bangga sekali karena mereka juga selalu menyaksikan beberapa perjuangan Cindy sebelumnya, baik itu dari seleksi, karantina, itu bisa dikatakan semuanya Cindy tekuni sendiri, berjuang sendiri. Jadi mereka bangga bahwa semua yang saya lakukan itu ternyata ada hasilnya seperti itu. Baik pun itu dari karantina, seleksi, semua lingkungan Cindy juga mensupport, baik itu materi, tenaga, pikiran, semuanya lingkungan Cindy alhamdulillah membackup Cindy secara baik, mensupport secara baik. Oke. Kalau misalkan dari jurusan kuliahnya atau gimana dari kampus? Ya, dari kampus juga mendukung, sangat mendukung Pak, terutama Prodi Kesehatan Masyarakat juga, Ibu Prodinya baik sekali, mendukung seluruh kegiatan mahasiswanya yang ingin menambah soft skill-nya di non-akademik, itu sangat mendukung juga. Dia selalu membackup mahasiswa-mahasiswa untuk berprestasi di luar non-akademik juga. Oke. Terus ini nih, apa sih harapan Cindy sekarang untuk pemilihan ini? Apakah akhirnya Cindy memutuskan untuk mengikuti pageant yang lainnya mungkin, atau cukup dulu di sini gitu? Gimana nih ya, tentunya Cindy saat ini bersyukur terlebih dahulu atas pencapaian Cindy saat ini. Tetapi Cindy juga belum merasa puas. Tentunya akan mencoba dan ingin tahu lebih banyak lagi batas mana sih kemampuan diri Cindy itu. Tetapi kalau untuk 1 tahun ke depan ini, tentunya Cindy akan mengabdi terlebih dahulu kepada masa jabatan ini 1 tahun terlebih dahulu. Mungkin nanti setelah masa jabatan ini habis, Cindy akan mencoba pageant lain dan juga mencari pengalaman di tempat lain, Mbak. Oke, berarti lumayan banyak nih ya plan-plan yang akan dilakukan Cindy ke depannya. Kan berarti Cindy udah aktif nih di sini. Untuk akademiknya Cindy sendiri gimana? Kalau untuk akademik, alhamdulillah Cindy mengikuti beberapa mata kuliah itu dengan baik, dan juga walaupun yang tertinggal, Cindy minta baik-baik dengan dosennya, minta susulan atau tugas tertinggal itu, alhamdulillah Cindy sudah mengikuti pembelajaran yang beberapa tertinggal itu, Mbak. Oke, berarti tetap harus dikejar ya. Itu berarti tadi di awal udah disampaikan bahwa tidak hanya non akademik, akademiknya pun juga tetap dilaksanakan. Ini terakhir nih, Cindy, apa sih pesan untuk pemirsa UMB TV dan sahabat kampus yang mungkin akan mengikuti jejak Cindy ke depannya? Baik, pesannya buat sahabat UMB TV, kalian itu harus semangat dan jangan pernah insecure dengan kemampuan kalian. Karena kalian itu punya kemampuan dan keberhasilan masing-masing yang sudah menunggu kalian di depan. Dan satu lagi, tetaplah menjadi sederhana, karena dengan sederhana kalian akan peka dengan lingkungan sekitar. Oke, keren banget. Oke, terima kasih sahabat UMB TV dan sahabat kampus.
Semoga kita bisa terus ketemu ya pastinya, karena kita akan mulai aktif nih untuk podcast bagaimana melihat Universitas Muhammadiyah Bengkulu lebih jauh lagi. Terus kita akan ketemu bintang tamu yang luar biasa lagi. Pokoknya tetap saksikan podcast Universitas Muhammadiyah Bengkulu bersama saya Elviza Kuratayuni dan bintang tamu kita. Saya Elviza Kuratayuni dan kerabat kerja mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UMB TV, keren dan mencerahkan.